Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa pada video pembelajaran bahasa Inggris. Video pembelajaran ini dibuat berdasarkan buku Basic English Grammar karangan Betty Schreemfer Azar atau lebih dikenal dengan Betty Azar. Isi dari buku ini mengetengahkan materi yang simpel dan mudah untuk dipelajari. Bagi kalian yang menginginkan bukunya, saya cantumkan linknya di deskripsi atau di caption. Selamat menyimak. Chapter 1. Using be and have. Bab 1. Penggunaan be dan have. Namun, yang akan pertama kali dibahas adalah penggunaan be terlebih dahulu. Be yang dimaksud di sini bukan kata be yang digunakan seperti pada contoh I want to be a doctor, tapi be sebagai kata bantu yaitu is, am, are. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya yaitu one to one noun plus is plus noun singular. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti daripada noun, is, dan singular. Baiklah, noun artinya adalah kata benda. Examples: table, house, cat, car, Canada, country, animal, etc. Is artinya adalah atau ialah. Sedangkan singular artinya adalah tunggal, bukan dua atau lebih. Baik semuanya, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya dengan pola noun plus is plus noun. Kata benda ditambah is ditambah kata benda. Sebagai contoh pada poin A, Canada is a country. Mari kita lihat keterangan atau penjelasan di sebelahnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa singular means one, not two or more. Singular atau tunggal artinya adalah satu, bukan dua atau lebih. In A, pada contoh bagian A, Canada, a singular noun. Kata Canada posisinya adalah sebagai kata benda tunggal. Sedangkan is a singular verb. Sedangkan posisi is pada kalimat tersebut yaitu sebagai kata kerja tunggal. Kemudian country posisinya sama seperti Canada, yaitu a singular noun, yaitu kata benda tunggal. Contoh berikutnya adalah bagian B, masih pola yang sama, yaitu noun plus is plus noun. Mexico is a country. Mari kita perhatikan kembali keterangan yang berada di sebelahnya. A. Frequently comes in front of singular nouns. Huruf A
seringkali atau biasanya muncul atau datang di depan kata benda tunggal. In B, pada contoh bagian B, A comes in front of singular noun, country. Huruf A datang atau muncul di depan kata benda tunggal, yaitu kata country. Sedangkan A is called an article. Sedangkan huruf A sendiri disebut sebagai artikel. Contoh berikutnya adalah bagian C, masih dengan pola yang sama, yaitu noun plus is plus noun. Namun pada contoh bagian C ini ada sedikit perbedaan dengan contoh-contoh sebelumnya. Pada contoh bagian C ini bukan hanya huruf A yang ditempatkan atau yang muncul sebelum kata benda atau noun, tapi juga ada n yang muncul sebelum kata benda atau noun, yaitu a cat is an animal. Mari kita perhatikan kembali penjelasan yang berada di sebelahnya. A and N have the same meaning. A dan N mempunyai arti yang sama, yaitu seorang untuk orang, sebuah untuk benda, dan seekor untuk binatang. They are both articles. Kedua-duanya adalah artikel. Lanjutkan. A is used in front of words that begin with consonants B, C, D, F, G, H, J, K, etc. Huruf A digunakan di depan kata yang diawali dengan huruf konsonan, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, dan lain-lain. Example, contoh, a bed, a cat, a dog, a friend, a girl. Lanjutkan. An is used in front of words that begin with A, E, I, and O. An digunakan di depan kata yang diawali oleh huruf A, E, I, dan O. Example, an animal, an ear, an island, an office. Lanjutkan. An is also sometimes used in front of words that begin with U. An juga biasanya digunakan di depan kata yang diawali dengan huruf U. The letter A, E, I, O, and U are called vowels. Huruf A, E, I, O, dan U disebut sebagai vowels atau vokal. All of the other letters in the alphabet are called consonants. Huruf-huruf lain selain huruf yang 5 tadi di dalam alfabet disebut huruf konsonan. Keterangan tambahan. Pada pembahasan sebelumnya, ada penjelasan bahwa an is also sometimes used in front of words that begin with U.
An juga kadang-kadang digunakan di depan kata yang diawali dengan huruf U. Mengapa dijelaskan kadang-kadang? Karena tidak semua kalimat yang diawali oleh huruf U di depannya menggunakan artikel an. Tidak seperti kalimat yang diawali dengan huruf vokal yang lain seperti huruf A, E, I, dan O. Maka di depannya akan menggunakan artikel en. Berikut adalah contoh penulisan diawali dengan huruf U, tetapi pengucapannya berubah menjadi bunyi Y. Dan itu memang sudah ketentuan dari tata bahasanya. Examples: universe, a universe, university, a university, union, a union. Ketiga contoh tersebut tidak bisa diawali dengan artikel an. Misalnya, an universe, an university, an union. Selamanya tidak bisa diawali dengan artikel an dan hanya bisa diawali dengan artikel e saja. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Berikut adalah contoh penulisan diawali dengan huruf U dan dibaca vokal, walaupun pengucapannya berubah menjadi huruf A. Yang jelas masih dibaca vokal. Maka artikel yang digunakan adalah artikel an. Examples: umbrella menjadi an umbrella, uncle menjadi an uncle, understanding menjadi an understanding. Ketiga contoh tersebut tidak bisa menggunakan artikel e. Misalnya, a umbrella, a uncle, a understanding. Selamanya hanya bisa menggunakan artikel en. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Kesimpulan: be atau to be is digunakan pada noun atau kata benda singular atau tunggal. Begitupun dengan artikel e atau en. Hanya ada sedikit perbedaan. Kalau artikel e digunakan di depan kalimat yang diawali dengan huruf konsonan, sedangkan artikel en digunakan di depan kalimat yang diawali dengan huruf vokal. Dan untuk mengetahui bunyi setiap kalimat yang diawali dengan huruf vokal U, itu bunyinya vokal atau konsonan, bisa dicari di kamus manual atau kamus digital yang ada suaranya itu lebih bagus. Kita akan mengetahui bunyinya secara langsung dan bisa menggunakan artikel dengan tepat. Thank you for watching.